Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Ustaz doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tetap semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, hari ini adalah hari terakhir bagi kelompok A belajar di rumah. Besok kelompok A sudah belajar di sekolah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran ketiga. Nah, kali ini kita telah masuk pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema 6 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk menggapai cita-citanya. Nah, siapa yang masih ingat nama arsitek dari Masjid Istiqlal? Nah, ayo siapa yang masih ingat? Nah, di sini kita akan membahas cerita tentang arsitek yang menciptakan Masjid Istiqlal ya soleh dan soleha. Nah, mari kita baca ceritanya bersama-sama. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang yang bernama Frederick Silaban. Siapakah Frederick Silaban itu? Frederick Silaban lahir di Monandolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, coba soleh dan soleha perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah pada gambar di sebelah kiri adalah proses pembangunan Masjid Istiqlal soleh dan soleha. Nah, di sini adalah gambar Masjid Istiqlal yang telah jadi, dan di sini tampak ada gambar bangunan dari gereja katedral. Nah, hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap utuh berdiri meski arsiteknya telah tiada.
tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta pada tahun 1960, selanjutnya Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tahun 1953, dan Tugu Katulistiwa di Pontianak pada tahun 1938. Nah, soleh dan solehah, dari teks ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang arsitek bernama Frederick Silaban telah menggapai cita-citanya menjadi arsitek dengan beberapa rintangan yang ia temui, tetapi ia tidak pantang menyerah. Nah, rintangannya itu seperti banyak yang soleh dan solehah, seperti dia bukanlah lulusan dari jurusan arsitektur. Nah, dia juga harus bersaing dengan 30 arsitek pada sayembara pembuatan Masjid Istiqlal. Selanjutnya, rintangan selanjutnya itu harus memerlukan waktu 17 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Nah, bagaimana sikap dari sosok Frederick Silaban ini? Nah, sikap dari Frederick Silaban ini yaitu bekerja keras ya soleh dan solehah, pantang menyerah, tekun, dan gigih. Nah, usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban adalah merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Itu termasuk bangunan-bangunan yang telah Ustaz sampaikan tadi ya soleh dan solehah. Nah, bagaimana dengan prestasi dari Frederick Silaban? Nah, Frederick Silaban menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah soleh dan solehah. Nah, sekarang coba antum perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar tempat atau rumah ibadah berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Nah, di daerah kita, Kota Padang, itu di antara gambar-gambar ini, apa saja yang ada di Kota Padang soleh dan solehah? Tentunya ada masjid. Nah, ada juga di Padang juga ada gereja ya soleh dan solehah. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin antum lebih tahu dari Ustadz karena antum dari kecil tinggal di Kota Padang. Apakah semua tempat ibadah di gambar ini ada di Kota Padang? Nah, Ustadz juga kurang tahu nih soleh dan solehah. Mari nanti kita diskusikan ya. Nah, soleh dan solehah, perhatikan gambar berikut. Nah, Indonesia memiliki 5 pulau besar. Apa sajakah itu? Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Irian Jaya. Nah, masing-masing pulau memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Misalkan di Pulau Irian Jaya itu ada burung khasnya yaitu burung cendrawasih. Nah, di Nusa Tenggara ini ada binatang khasnya yaitu komodo. Nah, di tempat lain juga seperti itu soleh dan solehah. Nah, maka dari itu coba antum perhatikan peta ini. Nah, peta ini kita sebut dengan peta tematik. Nah, apa itu peta tematik? Peta tematik yaitu peta yang berisi informasi khusus. Nah, peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan dan tanaman industri dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri itu berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Selanjutnya, tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan.
Nah, berikutnya ada juga peta persebaran fauna soleh dan solehah. Nah, sumber daya alam juga berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Nah, hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut seperti harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Nah, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, ada itik, ada sapi, ada udang, dan domba. Nah, sekarang ada teks Ayo Membaca. Nah, antum bisa baca di buku temanya masing-masing, yaitu tentang mendeklamasikan puisi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang mendeklamasikan puisi. Nah, apa itu mendeklamasikan puisi? Nah, siapa yang masih ingat? Mendeklamasikan puisi adalah membaca puisi tanpa adanya teks puisi tersebut. Nah, untuk mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik soleh dan solehah. Selain menghafalkan baris demi baris, antum juga harus memahami makna dari puisi tersebut. Nah, sekarang ada sebelumnya kita telah mempelajari jeda dari saat kita membaca puisi. Sekarang kita akan belajar tentang pemberian tekanan pada baris puisi, biasanya menggunakan tanda V. Nah, perhatikan penggunaan tanda tersebut ya saudara-saudara berikut ini. Nah, untuk tanda V1 itu menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Nah, untuk V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Nah, untuk V3 menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Nah, begitu soleh dan solehah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap semoga antum bisa paham atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.